Pemirsa, kapal motor yang membawa bantuan untuk korban bencana alam tenggelam di Laut Kuala Karang, Kuburaya, Kalimantan Barat. Kapal tenggelam setelah dihantam ombak besar. Kapal motor yang ditumpangi relawan dengan muatan bahan pokok makanan untuk korban bencana alam tenggelam setelah dihantam ombak di Teluk Pakedai, Kuburaya, Kalimantan Barat. Kapal dihantam ombak setelah 1 jam berlayar. Sebelum tenggelam, mesin kapal sempat mati dan mengambang di tengah laut. Sejumlah bahan pokok makanan seperti beras, mie instan, dan bahan pangan lainnya untuk korban bencana hanyut ke tengah laut. Beruntung sejumlah relawan selamat setelah menggunakan pelampung. Jadi awal mulanya kami mulai berangkat dari Teluk Pakedai itu sekitar pukul 10 lewat. Jadi perjalanan menyusuri Teluk Pakedai hingga lepas ke laut itu kurang lebih sekitar 1 jam. Tepat di tengah laut kami dihantam oleh gelombang. Setibanya di tepian, para relawan mendapat bantuan dari warga setempat dan hanya beberapa bahan pangan bantuan yang diselamatkan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Uun Junior, iNews melaporkan. 5 rumah rusak dan 4 warga terluka akibat ledakan di Penjaringan, Jakarta Utara. Polisi memastikan ledakan tersebut berasal dari tabung gas yang rusak. Garis polisi masih terpasang di lokasi ledakan yang menyebabkan 5 rumah warga rusak dan 4 orang terluka di Penjaringan, Jakarta Utara. Warga yang rumahnya terbakar berusaha mencari barang berharga yang masih bisa diselamatkan. Ya, kalau selamatkan yang paling berharga lah, saya udah selamatkan. Tinggal itu yang barang-barang yang nggak bisa diambil saya tinggal aja dulu, kayak motor, TV. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, polisi memastikan bahwa ledakan terjadi dari bagian dapur salah satu rumah. Polisi menemukan 3 tabung gas yang rusak. Hasil temuan sementara dari olah TKP yang pertama adalah tidak diketemukan rangkaian bahan peledak ataupun sisa bahan peledak seperti kabel, timer, dan lain sebagainya, tidak ada. Yang kedua, di TKP itu masih cukup bau gasnya cukup menyengat, itu yang diketemukan, dan kemudian didapatkan 3 tabung gas LPG. Yang pertama sudah dalam keadaan bocor, kemudian regulatornya dalam keadaan rusak. Suara ledakan terdengar hingga lebih dari radius 100 meter. Tim Gegana Polda Metro Jaya langsung melaksanakan olah tempat kejadian perkara. Akibat peristiwa ini, 1 warga mengalami luka bakar, sementara 3 korban lainnya luka-luka akibat terkena pecahan puing-puing material. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, banjir bandang di Kabupaten Jombang, Jawa Timur mengakibatkan jembatan penghubung terputus dan tiang penyangga roboh. Banjir bandang terjadi akibat curah hujan tinggi di wilayah lereng Gunung Anjas Moro. Derasnya aliran air saat banjir bandang menerjang Kecamatan Bareng, Jombang pada Senin malam membuat jembatan yang terletak di Desa Banjar Agung terputus. Jembatan penghubung dari dan menuju Desa Sumber Agung tidak dapat dilalui oleh kendaraan maupun pejalan kaki. Selain membawa pohon, banjir bandang juga membawa material seperti batu dan sampah. Jembatan barongan kayu-kayu kan sudah numpuk kan. Sekarang kan air mambak. Sampai ada warga yang lewat, Pak, ya? Tidak ada. Selamat semua. Ya? Selamat semua. Untuk mengevakuasi tumpukan material, warga bergotong royong dengan menggunakan tambang. Banjir bandang yang menerjang Kabupaten Jombang terjadi pada Senin malam akibat hujan deras yang terjadi di wilayah lereng Gunung Anjas Moro. Selain mengakibatkan jembatan putus, banjir bandang juga menerjang permukiman warga di 4 kecamatan yang ada di Kabupaten Jombang. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Sementara itu, banjir di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah sejak Minggu malam meluas. 10 desa di 4 kecamatan terendam akibat luapan Sungai Wulan. Hujan yang mengguyur sejak Minggu malam mengakibatkan banjir terjadi dan merendam ribuan rumah warga di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Setidaknya terdapat 10 desa di 4 kecamatan terdampak banjir.
Tingginya intensitas hujan mengakibatkan Sungai Wulan meluap. Di Desa Setro Kalangan, Kecamatan Kaliwungu, ketinggian air mencapai 2 meter di sejumlah titik. Kondisi ini mengakibatkan aktivitas warga terganggu. Tadi malam udah surut, ada hujan lagi, terus tambah lagi. Oh, tambah lagi. Ini sekitar berapa Pak ketinggian banjir ini Pak? Ya, kalau sini itu ya sekitar 70 Pak. Oh, kalau yang sampai sana itu? Ya, hampir 2 meter. Yang sebelah sana. Karena kemarin malam itu ada hujan yang cukup deras sampai pagi, sehingga ada penambahan air dari atas ke desa-desa yang terdampak banjir. Meski terendam banjir, warga tetap bertahan di dalam rumah dan enggan mengungsi. Selain rumah, banjir Kudus juga merendam komoditas pertanian milik warga. Dari Kudus, Jawa Tengah, Nur Khairuddin, iNews melaporkan. Warga Dusun Brau, Kota Batu, Jawa Timur mengaku khawatir akibat tanah gerak. Tembok rumah warga retak dan alat pendeteksi longsor terus berbunyi. Sebelas rumah warga di lereng perbukitan di Dusun Brau, Desa Gunung Sari, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, rusak. Tembok dan lantai mengalami keretakan akibat tanah gerak di wilayah mereka. Terlebih lagi, sepanjang hari Senin kemarin, sirine early warning system atau alat pendeteksi pergerakan tanah terus berbunyi. Warga mengaku khawatir akan rumah dan keselamatan mereka. Menurut warga, peristiwa ini terjadi setiap musim hujan sehingga warga merasa tidak tenang karena ancaman tanah longsor. Iya, setiap musim hujan pasti ada yang retak-retak gitu Mas. Dari dulu memang? Dari dulu memang. Masa juga, tapi mau kemana lagi, memang rumahnya di sini ya. Jadi kita sudah melakukan pemetaan ya. Ini salah satu daerah yang memiliki potensi longsor yang tinggi dari wilayah Kota Batu. Kita juga sudah memasang alat early warning system gunanya untuk mendeteksi dini kalau ada pergerakan tanah. Kepala BPBD Kota Batu membenarkan ancaman tanah longsor akibat pergeseran tanah ini disebabkan curah hujan yang cukup tinggi. Karena wilayah tersebut masuk zona merah yang berpotensi bencana longsor. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Warga Banjarmasin dalam sepekan terakhir kesulitan mendapatkan gas bersubsidi atau gas melon. Warga terpaksa harus antre berjam-jam untuk mendapatkan tabung gas itu. Warga mengantre untuk mendapatkan gas subsidi di pangkalan gas LPG di Jalan Veteran Banjarmasin Selasa siang. Warga terpaksa mengantre berjam-jam untuk mendapatkan gas 3 kg. Warga mengaku sudah lebih dari sepekan sulit mendapatkan gas 3 kg akibat bencana banjir yang melanda Kalimantan Selatan. Harga gas di kios eceran pun naik hingga Rp40.000 per tabungnya. Malah mahal lagi. Berapa lama antrinya tadi? Hampir 1 jam lebih. Sejak kapan nih antri ini, Bu? Sudah lama ya, loh. Pihak pangkalan gas LPG terpaksa menggelar pasar murah gas 3 kg lantaran tingginya permintaan warga. 560 tabung gas melon yang datang setiap minggunya langsung habis terjual dalam sehari. Dari Banjarmasin, Suhardian, iNews melaporkan. MNC Peduli bersama Lotte Mart dan Lotte Grosir menyalurkan bantuan kepada korban banjir bandang di Kalimantan Selatan. Bantuan diberikan untuk meringankan beban korban di pengungsian. Cuaca ekstrim di awal tahun menyebabkan hampir seluruh wilayah Kalimantan Selatan mengalami banjir bandang. 63.000 warga terpaksa mengungsi akibat bencana dahsyat ini. Kondisi inilah yang mengetuk hati MNC Peduli bersama Lotte Mart dan Lotte Grosir menyalurkan bantuan kepada korban banjir. Bantuan diserahkan langsung kepada Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina untuk disalurkan ke dapur umum maupun posko pengungsian yang tersebar di 5 kecamatan. Harapannya tentunya semua korban bencana dapat kembali pulih seperti sebelumnya. Dan juga agar lebih banyak orang tergerak hatinya untuk ikut serta membantu. Mudah-mudahan kita semua diselesaikan dari pandemi, dari bencana-bencana ini dan tidak ada lagi bencana-bencana susulan. Saya atas nama warga Kota Banjarmasin
mengucapkan terima kasih untuk program bantuan dari MNC Peduli kerjasama dengan Lotte Mart. Bantuan dari MNC Peduli bersama Lotte Mart dan Lotte Grosir ini akan langsung disalurkan tepat sasaran kepada korban banjir di Kalimantan Selatan. MNC Peduli berkomitmen akan lebih aktif menyalurkan bantuan kepada korban bencana di wilayah Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan.